Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian dan cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Perkenalkan, nama saya Talita Tamara yang akan menjelaskan tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Disebut Makkiyah diambil dari nama kota Mekah, dan apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekah atau yang berkenaan dengan ahli Mekah, atau yang sering kita sebut adalah penduduk Mekah. Dan disebut Madaniyah diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah SAW berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam ke segala penjuru dunia. 3 perspektif definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, perspektif masa turun. Yang kedua, perspektif tempat turun. Yang ketiga, perspektif objek atau wahyu. Yang pertama, perspektif masa turun. Didefinisikan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sekalipun bukan turun di Madinah. Yang kedua adalah perspektif tempat turun. Didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sul'ah. Yang ketiga adalah perspektif objek atau wahyu. Didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang penduduk Madinah. Ini kisah zaman Rasul ya. Selanjutnya, ciri-ciri surat atau ayat Makkiyah menurut kalimat dan isi. Yang pertama, menurut kalimat yang digunakan. Memiliki ayat atau suku kata yang pendek. Kata yang digunakan sangat mengesankan karena penuh dengan syair dan ungkapan perasaan, gaya bahasa bersifat konkret dan realistis. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi akhir dari ayat tersebut berhuruf sama, yaitu dal. Yang kedua, menurut isi. Berisikan surat sajadah dan ajakan bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk peribadahan yang selain memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman dahulu Makkah berisikan kaum-kaum syirik yang memuji selain Allah. Selanjutnya, ciri-ciri ayat atau surat Madaniyah menurut kalimat dan isi. Yang pertama, menurut kalimat yang digunakan. Menggunakan kalimat yang mendalam, kuat, dan kokoh. Lalu menggunakan kalimat usul dan ungkapan-ungkapan syariah. Yang kedua, menurut isi. Kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya. Berisi tentang orang-orang munafik dan berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Jadi di dalam surat Madaniyah ini banyak menjelaskan apa sih tugas makhluk hidup itu sesungguhnya dan hukum-hukum bagi setiap perbuatan. Selanjutnya, ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah secara spesifik. Yang pertama, Makkiyah. Total ayat berjumlah 4.780 tercangkup dalam 86 surat. Lalu di dalamnya terdapat ayat sajadah dimulai dengan kata ya ayyuhan nas. Lalu ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dengan umatnya terdahulu dan Imam Mahdi kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ayat-ayatnya pendek-pendek. Ayatnya bercerita tentang kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. Jadi ada beberapa surat yang termasuk Makkiyah tapi tidak termasuk ciri-ciri di dalamnya. Selanjutnya adalah ciri dan ayat atau surat Madaniyah secara spesifikasi. Yang pertama adalah total ayat berjumlah 1510 tercangkup 28 surat. Selanjutnya mengandung faraid dan hukum-hukum lainnya. Faraid di sini adalah pembagian warisan, hukum pembagian warisan. Lalu memiliki ayat yang panjang-panjang, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ahmad Salis Sururi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nama saya Ahmad Salis Sururi.
NIM 0604030268. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, yakni dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Yang ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah atau Madaniyah. Yang pertama yakni cara simai, yakni pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua, cara kiasi, pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi, dan uslubnya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, menurut cara kiasi ada dua dasar, yakni yang pertama dasar ahlabiyah, yakni mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surat tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Dasar tabi'iyah, kontinuitas, yakni bila didahului dengan ayat yang turun di Madinah, maka surat tersebut disebut Madaniyah. Begitu juga sebaliknya. Untuk penjelasan yang kedua, yakni macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah murni. Apa itu surat Makkiyah murni? Yang termasuk kategori surat Makkiyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma' dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua yakni surat Madaniyah murni. Yang termasuk kategori surat Madaniyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma' dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang ketiga yakni surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Yang termasuk kategori surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah adalah surat yang semua ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah, akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah. Yang keempat yakni surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah. Untuk penjelasan yang terakhir yakni tujuan dan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi makhluknya. Yang kedua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, untuk menghindari penyimpangan arti dan sejarah Al-Quran. Yang keempat, untuk mengetahui kronologi penurunan syariah yang berangsur-angsur. Yang kelima, yakni untuk mengetahui perjalanan Rasulullah. Dan yang keenam, yakni untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga otentitas Al-Quran. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.